situ sebenarnya adalah daya tarik kita untuk meminta kepada responden untuk bisa melayani kita dalam hal pelaksanaan pendataan susunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bunda Zaman Now. Ketemu lagi dengan saya Nani Sumarni yang dalam kesempatan ini akan berbagi ilmu lebih lanjut kepada teman-teman semua. Sebelum lebih lanjut kita membahas apa yang akan kita bahas pada hari ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya karena subscribe dari teman-teman itu sangat membantu dalam perkembangan YouTube Bunda Zaman Now. Sebelumnya saya kasih tahu sedikit bahwa pada awalnya saya itu mungkin dalam kurun waktu beberapa tahun ya, 3 atau 4 tahun lebih, saya itu bukan tipikal orang yang mau show up, bukan tipikal orang yang mau keluar dan menampakkan diri. Ibaratnya saya lebih suka di balik layar. Bahasa lainnya mungkin introvert ya, kayak introvert lebih menyukai kesendirian, lebih menyukai suasana yang hening, lebih menyukai menyendiri, lebih menyukai sesuatu yang tidak terlalu ramai atau nimbrung lah ibaratnya ke kawan-kawan yang lain. Nah, karena saya tipikal orang seperti itu, sama sebenarnya selama beberapa tahun ini saya lebih suka dalam halnya sesuatu yang tidak saya sangka sama sekali, apa yang saya lakukan itu ternyata membawa dampak yang cukup besar buat saya sendiri. Nah, usut punya usut, ternyata kebiasaan-kebiasaan sehari-hari kita itu mempengaruhi kita bagaimana kita di masa yang akan datang. Jadi apa yang kita lakukan sehari-hari, apa yang kebiasaan kita yang ternyata itu ada dampaknya yang cukup besar di kemudian hari. Nah, di sini saya rangkum 5 kebiasaan sehari-hari yang bisa membuat kita lebih cerdas atau lebih lebih bisa menafsirkan segala sesuatu atau lebih bisa memandang sesuatu itu secara lebih luas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, sebelum saya terjun ke dunia YouTube, saya adalah orang yang suka menyendiri. Jadi saya lebih suka duduk di suatu tempat itu membaca novel. Nah, sebenarnya saya nggak menyangka sama sekali dengan saya membaca novel itu akan menimbulkan banyak hal. Dari saya awalnya baca novel yang di platform ungu, lalu saya coba lagi ke platform lain, karena platform ungu berbayar waktu itu, saya ingat bayarnya pakai GoPay itu lumayan lah untuk pengeluaran hanya untuk membaca novel. Lalu pindah lagi ke platform lain, ke Wattpad kalau nggak salah ya. Kurang menarik tampilannya, entah dari segi apanya kurang menarik buat saya. Akhirnya saya pindah lagi, sekarang itu saya konsisten bacanya di Noveltoon. Nah, banyak sekali novel-novel yang sudah saya baca. Mungkin udah kalau di list itu di rak-nya novel yang saya baca itu sudah sampai 100-an. Jadi setiap saya ini memang itu kan tersimpan dalam galeri kita dalam membaca novel. Nah, saya nggak menyangka sama sekali bahwa kebiasaan yang seperti ini ternyata menimbulkan dampak yang besar. Salah satu dampaknya adalah mungkin ada di dalam cerita yang akan saya kemukakan hari ini. Jadi, menurut psikologi, secara psikologinya, ketika kita mempunyai kebiasaan sehari-hari seperti yang saya lakukan tadi, yang membaca novel, yang sebenarnya ketika membaca novel itu saya bisa lupa waktu, bisa lupa jam, bisa tahu-tahu udah jam 1, jam 2 dini hari hanya untuk menuntaskan sebuah novel yang membuat saya penasaran, atau bisa jadi saya sambil masak, sambil baca novel, atau bisa jadi saya ketika di jalan saya baca novel kalau nggak pusing, kalau nggak mabuk. Nah, kebiasaan seperti ini ternyata menurut secara psikologi adalah kebiasaan-kebiasaan yang akan menimbulkan daya kritis yang akan menghubungkan kayak sel-sel neuron yang ada dalam otak kita untuk lebih bisa memandang segala sesuatu itu secara lebih luas. Ya bahasanya ya cerdas lah ya gitu ya. Nah, saya tidak menangkap sama sekali, bukan tujuan saya sebenarnya untuk membaca novel itu untuk mengarah ke sana. Awalnya enggak. Tapi saya nggak menyangka akhirnya dari saya membaca novel Toon yang banyak sekali cerita, dari cerita yang tidak biasa, dari cerita yang tidak pernah saya dengar, dari cerita yang tidak pernah ada di sekeliling kita tuh akhirnya bisa mengambil kesimpulan, oh ternyata di dunia ini kita itu banyak-banyak kasus yang kita itu tidak tahu, banyak-banyak istilah yang akhirnya kita tahu dari hanya kita membaca novel.
Saya tipikalnya orangnya jarang baca buku. Pernah ada teman saya itu bikin snapnya WhatsApp, itu dia menampakkan begitu banyaknya buku-buku yang dia punya, dari buku motivasi, buku bisnis, buku ekonomi. Nah, saya sama nyeletuk, ini bukunya beli di mana gitu, emang kapan bacanya gitu. Nah, saya nyeletuknya gini, saya nggak pernah baca buku selain buku pedoman. Memang benar, saya nggak pernah baca buku selain buku pedoman. Karena yang ada kita kan kalau namanya di instansi kan kita pelatihan dikasih buku pedoman atau mungkin ya dikasih slide atau file. Nah, itu yang saya baca. Saya nggak pernah beli buku gitu untuk buku itu khusus untuk saya baca, karena sepertinya lebih boring ya ketika saya baca buku. Dan saya tipikal orang yang tidak suka membaca segala sesuatu itu hanya penjelasan. Saya nggak suka, tapi saya sukanya adalah sesuatu yang dimana ada percakapannya di dalamnya, terus ada penjelasannya, ada intriknya, ada masalahnya, kemudian ada solusinya. Saya lebih suka yang seperti itu. Makanya akhirnya saya itu kecanduan ya, ibaratnya kalau orang kecanduan drakor, saya kecanduannya baca novel gitu. Nah, saya nggak menyangka hal seperti ini menimbulkan daya pikir yang lain ketika saya harus keluar dalam artian ke rapat di pemerintah daerah, ketika saya harus buat konten, ketika saya harus menghadapi orang-orang, ketika saya melihat orang itu apakah jujur atau tidak. Itu sebenarnya akhirnya menimbulkan sesuatu yang dari raut mukanya aja kita udah tahu gitu, orang ini jujur apa enggak. Terus cara menghadapi orang itu sesuatu hal yang tanpa saya sadari itu terbangun sendiri ketika saya rutin baca novel. Nah, ini ternyata membaca adalah salah satu hal yang bisa membuat daya pikir kita itu menjadi lebih luas. Nah, kalau atasan saya dia cerita dia baca buku ekonomi, baca buku ini. Jadi dia ketika ngomong itu mengeluarkan kata-kata si filsuf ini, si ekonom ini. Nah, kalau saya nggak, saya ngomong aja sama atasan saya nggak suka baca buku begituan Pak, saya bacanya novel. Dan apa kata beliau? Oh ya nggak apa-apa, baca novel pun nggak apa-apa, itu membuat pikiran kita lebih terbuka. Jadi kita itu tidak hanya melihat apa yang ada di pandangan kita saja, tapi kita bisa berpikir secara lebih luas dengan kita membaca. Intinya adalah membaca. Kita suka baca novel, mau baca buku bisnis, mau baca buku ekonomi, teknologi, digital, silahkan. Tapi kita membaca. Membacanya memang manfaatnya tidak sekarang, tapi secara bertahap tanpa kita sadari ada keuntungannya dari kita membaca. Oke, yang pertama membaca. Yang kedua, kalau yang kedua ini adalah salah satu hal yang baru saya lakukan. Tepatnya di Desember 2023 itu mulai saya lakukan. Karena saya ngerasa capek ya, kerja dari pagi sampai sore, terus badan kita rasanya agak nggak enak gitu, nggak nyaman, perut tambah buncit karena banyakan duduk, lalu kita nggak pegel-pegel lah, ibaratnya pegel-pegel karena kurang gerak, kurang keringat gitu. Nah, akhirnya dari Desember 2023 saya coba melakukan olahraga. Nah, olahraga fisik dan olahraga olahraga fisik lah ya, ada sejenis, saya coba semua sih sebenarnya, dari aerobik, saya coba kardio, workout, lalu angkat dumbbell itu saya coba. Nah, setelah saya olahraga saya merasa memang badan kita yang namanya olahraga ya pegel ya, tapi kita ngerasa lebih ringan gitu, lingkar perut berkurang, lalu lebih bugar. Ditambah lagi itu saya iringi dengan menggunakan sarapan sehat. Sarapan sehatnya ala saya itu saya coba konsumsi pagi itu telur 2 butir. 2 butir telur direbus, lalu saya kombinasikan dengan kopi. Nah, kalau teman-teman itu adalah member dari HNI HPAI, nah saya coba kopinya yang kopi Sevel dari HPAI. Jadi kopi itu saya seduh dalam 1 gelas yang cukup besar, saya tambahkan madu 1 sendok, lalu tambahin telur rebus 2 butir. Nah, ini kalau telur rebus dan kopi ini baru Januari saya coba, dan ternyata memang hasilnya lebih
lebih enak ya, lebih badan memang lebih ringan. Terus dengan adanya olahraga juga kepikiran makan itu memang ada, tapi ketika kita mau makan rasanya kok perut sudah kenyang duluan gitu. Jadi ketika perut sudah kenyang duluan, ya otomatis yang kita isi air putih. Jadi banyaknya minum air putih dan konsumsi gorengan pun berkurang. Walaupun kadang-kadang masih lah ya ngelihat ada gorengan, wih kayaknya enak tuh gorengan, wih enak tuh kayaknya ada pisang coklat gitu ya, oh enak tuh ada makanan ini makanan itu. Ya memang seperti itu, tapi ya ketika kita udah merasa kenyang kan artinya kita nggak perlu menambahkan lagi ya, karena kalau dituruti saya tipikalnya ada GERD, kalau saya turuti semuanya masuk itu saya juga yang nanggung gitu, karena kalau GERD itu kalau sudah kumat obat dokter nggak ada yang bisa nolong, nggak bisa satupun. Saya sudah coba itu perut rasa terbakar, sudah coba obat dokter, obat habis GERD-nya nggak berkurang, masih ada sensasi perut tuh pedihnya di bagian ulu hati, dan itu nggak akan berkurang ketika ketika sudah kumat. Jadi mau GERD-nya nggak kumat ya cara mengatasinya ya banyak gerak, kurangin konsumsi cabai, asam, hindari dingin. Yaitu alhamdulillah dengan apa yang saya lakukan ini dalam 1 bulan 2 bulan terakhir itu membuat insya Allah GERD-nya itu nggak terlalu walaupun ada lah ya, karena di sini cuacanya cukup dingin, tapi dengan olahraga dan konsumsi yang dijaga tadi memang ketika perut kembung itu saya atasinya adalah dengan cara terakhirnya puasa. Nah ketika puasa tuh rasanya angin keluar semua, kayak bahasanya ya mengeluarkan angin lewat kentut lah ibaratnya gitu. Jadi kayak angin yang tertahan di perut tuh keluar ketika kita olahraga, konsumsi makanan dijaga dan dibarengi juga dengan puasa. Itu yang salah satu hal yang juga membuat kita menjadi orang yang lebih cerdas. Yang ketiga ini sebenarnya berhubungan dengan yang pertama tadi. Yang pertama tadi kita membaca, yang ketiga ini dari kita membaca itu kita akan belajar bahasa-bahasa baru. Bahasa-bahasa baru yang ada di dalam dokumen atau buku ataupun novel yang kita baca. Kalau novel itu kan ketika dia novelnya itu latarnya di luar negeri, mereka akan mengkisahkan atau ya menambahkan lah sedikit-sedikit bahasa dari bahasa tempat latar dari novelnya. Atau ketika novel itu membahas masalah kedokteran, mereka akan menambahkan istilah-istilah yang berhubungan dengan dunia kedokteran. Ketika novelnya itu membahas masalah dunia kriminal, mereka juga akan menambahkan istilah-istilah yang berhubungan dengan kriminal. Jadi kita akan belajar bahasa baru ketika kita membaca novel, membaca buku, membaca apapun itu, tapi akan ada istilah-istilah baru yang kita temukan, di mana dengan istilah itu kita mengetahui, oh di luar sana ada sesuatu yang tidak hanya apa yang kita lihat gitu. Semuanya itu ternyata lebih luas. Bagaimana cara kita memandang dunia dengan hanya membaca atau melihat dari sebuah buku gitu. Seperti kata pepatah, buku adalah jendela dunia. Walaupun kita nggak bisa keluar negeri, tapi kita bisa membayangkan latar di luar negeri itu dengan kita membaca. Itu poin ketiga. Yang keempat adalah sesuatu yang berhubungan dengan meditasi untuk mengurangi stres dan meningkatkan fokus. Nah, untuk orang yang teman-teman yang non muslim mungkin bahasanya adalah meditasi, atau teman-teman itu kayak yoga atau kayak ya beribadah lah ya. Nah, kalau untuk yang muslim itu lebih meditasinya tuh dalam hal seperti kita sholat, kita membaca Al-Quran, kita mencari ketentraman hati dengan berzikir, lalu kita mencari ketentraman hati dengan mengikuti pengajian atau memperbanyak baca Al-Quran. Nah, itu adalah meditasinya kita orang-orang muslim gitu. Nah, dengan kita banyak melakukan hal-hal seperti itu, membanyak berzikir, lalu melakukan seperti memperbanyak baca Al-Quran, itu akan menimbulkan ketenangan hati kita sendiri. Karena ketika kita mau sebanyak apapun masalahnya, ketika hati kita tenang, kita akan dapat menemukan solusinya dari masalah yang kita hadapi. Kadang kita saya sendiri pun ya kadang merasa orang yang punya jabatan itu bisa menyelesaikan masalah kita. Pernah saya dalam kondisi seperti itu. Tapi ternyata disitulah saya dikasih tahu bahwa jangan bergantung sama manusia, jangan bergantung sama orang lain. Mau dia jabatannya setinggi apapun, jangan bergantung sama mereka, karena mereka
karena mereka juga manusia. Jadi ya namanya manusia, sama-sama kita kayak manusia ya punya keterbatasan. Nah disitulah saya belajar bahwa kalau mau bergantung, kalau mau meminta, minta pada yang maha kuasa. Karena mau seperti apapun orang itu, karena dia sama-sama manusia ya punya keterbatasan. Minta sama yang maha kuasa, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, hal yang juga bisa untuk meningkatkan kecerdasan adalah kita memastikan tidur yang cukup untuk kesehatan mental dan kinerja otak yang optimal. Nah, mungkin ketika kita suka sesuatu, seperti saya tadi ketika suka baca novel, itu sampai saya malam-malam ya baca novel itu sampai jam 1, jam 2, itu akan mengganggu kesehatan untuk kita juga karena kita kurang tidur. Nah, ketika kita punya kecanduan seperti ini, kita lagi yang memanage, oh jam sekian saya harus tidur, mau selesai mau nggak selesai kita harus tidur. Sama juga dengan teman-teman semua, ketika merasa sudah waktunya istirahat, tetapkan sendiri jam berapa akan tidur, nah mulai tidur. Ketika ada yang harus dikerjakan, kerjakanlah nanti sebelum subuh atau setelah subuh. Kalau nggak ada kesibukan setelah subuh. Nah, di situ kita akan lebih sehat daripada kita begadang sampai jam 1, lalu tidur, terus besoknya kita lemes. Nah, mendingan kita tidur awal, bangunnya lebih awal, kerjakan apa yang mau kita kerjakan. Di situ lebih sehat. Nah, hubungannya apa dengan teman-teman semua? Poin-poin yang saya sebutkan tadi adalah poin-poin yang kita perlukan. Kita perlukan dalam melaksanakan suatu pendataan. Saya merasakan sendiri bagaimana dulu saya melakukan pendataan, Susenas lah ibaratnya, atau Sakernas, itu warga akan bertanya, ini untuk apa? Gunanya untuk apa? Imbasnya untuk kami yang didata apa? Untungnya nanti untuk kami apa? Gitu. Jadi kita harus bisa menjelaskan kepada masyarakat, kepada responden yang menjadi sasaran kita, ini gunanya ke sini, ini untuk ini. Nah, kita tidak akan bisa menjelaskan kalau kita tidak tahu apa gunanya dari kegiatan yang kita lakukan. Sebagai contoh itu Susenas. Susenas adalah salah satu survei yang paling ditunggu hasilnya oleh Bappenas. Kenapa? Karena setiap indikator yang ada di Susenas itu menggambarkan kebijakan yang akan diambil dalam beberapa tahun ke depan. Mudahnya begini, Bappenas itu bukan Bappenas ya, pemerintah itu setiap tahun menggelontorkan dana yang tidak sedikit untuk bantuan, untuk pupuk, untuk program kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Ada suatu hal yang tidak ada satu hal ketika penyaluran bantuan-bantuan tadi, bantuannya nggak sampai. Nah, bagaimana mereka tahu? Karena mereka kalau cuma mengandalkan informasi, misal ya mereka minta datanya ke kepala desa semua atau ke lurah, itu cenderungnya data yang diberikan adalah data yang tidak menggambarkan kondisi yang ada. Jadi ya kayak dilaporkan aja lah, dapat sekian gitu. Atau pemerintah daerah ya sama aja gitu. Nah, akhirnya bagaimana cara mereka mengatasinya adalah dengan menyebarkan, dengan menambahkan pertanyaan-pertanyaan mengenai bantuan tadi ke dalam dokumen Susenas. Dokumen Susenas itu beberapa pertanyaan, banyak pertanyaan baru ada beberapa tahun ini. Dulunya belum. Kayak penyaluran bantuan gas 3 kilo, itu kan subsidi. Nah, gas subsidi itu harusnya untuk masyarakat yang memang membutuhkan. Pertanyaannya, apakah yang mendapatkan gas subsidi adalah masyarakat yang membutuhkan atau tidak? Nah, realita inilah yang ingin ditangkap oleh Bappenas. Bagaimana penyaluran gas subsidi atau penyaluran BPNT? Beberapa tahun yang lalu teman-teman ingat BPNT itu disalurkan dalam bentuk beras, tepung, gula, telur, dan sebagainya. Nah, di situ ada seperti selisihnya misalnya dapatnya 200, ternyata ada selisih yang diberikan nggak sampai 200. Masyarakat nggak tahu karena mereka tahunya terima bantuan telur, beras, dan sebagainya. Nah,
di situ ketika diakumulasikan oleh teman-teman, ternyata nilainya tuh nggak sampai 200. Ada yang cuma 150, ada yang cuma 180, ada yang 170. Nah, itu beraneka ragam di wilayah-wilayah di Indonesia. Karena kita kan mendatanya ke responden yang dapat ya, bukan ke pihak-pihak BRI Link yang menyebarkan bantuan tadi. Nah, di situ ditangkap bahwa bantuan itu tidak diberikan sesuai nominal, atau bantuan itu diberikan sesuai nominal tapi diambil dulu, dikumpulkan dulu, lalu dibagi rata. Ada yang seperti itu. Nah, fenomena seperti ini Bappenas nggak punya datanya. Dan kalau dibiarkan ini akan menjadi semacam bom waktu, karena tidak semua yang patut mendapat itu dapat gitu ya. Malah yang tidak pantas dapat malah dapat. Nah, itu akan jadi masalah di kemudian hari. Nah, makanya akhirnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu dimunculkan. Nah, yang seperti ini bisa menjadi daya tarik kita. Ketika masyarakat itu ekonominya menengah ke bawah, kita bisa menjadikan ini alasan untuk mereka menerima kedatangan kita. Atau bukan iming-iming ya, dengan bahasanya kita mau melihat, Bu, apakah Ibu, siapa tahu ya, Ibu di pusat ada nama Ibu sekeluarga, tapi ternyata di pelaksanaan lapangan bantuan yang harusnya Bapak dan Ibu terima itu nggak sampai. Nah, ini tercantum di data ini, di Susenas ini, Bu, di dokumen yang saya data. Atau untuk masyarakat yang menengah ke atas, pemerintah itu pengen tahu pengeluaran masyarakat kita itu ketika dia sudah punya gaji sekian, apakah dengan pengeluaran itu cukup atau tidak. Atau bisa jadi orang yang punya gajinya besar, pengeluarannya besar. Kenapa? Karena dia punya cicilan bank, karena dia ada anak yang sekolah di luar pulau, atau karena dia punya hutang yang memang banyak yang harus dibayar dan diangsur setiap bulan juga selain hutang bank tadi. Jadi hal-hal yang seperti itu, orang punya pendapatan besar, belum tentu makanan atau keadaan masyarakat mereka itu, keadaan orang-orang itu juga sama dengan pendapatan yang mereka punya, belum tentu. Karena bisa jadi orang berpenghasilan besar karena banyak hutang tadi, karena ada kejadian apa gitu, akhirnya ternyata mereka itu tergolong ke dalam masyarakat miskin. Nah, di situ sebenarnya adalah daya tarik kita untuk meminta kepada responden untuk bisa melayani kita dalam hal pelaksanaan pendataan Susenas. Nah, 5 poin yang saya sebutkan tadi, dari kita mulai rajin membaca, lalu dengan olahraga rutin, lalu dengan kita banyak bermeditasi atau beribadah tadi, lalu dengan poin yang cukup tidur, lalu dengan memperbarui bahasa-bahasa kita, itu adalah poin-poin yang mendukung kita ketika pelaksanaan pendataan di lapangan. Mau apapun kegiatannya, jadi ketika kita punya lebih bisa menjelaskan kepada responden tentang suatu hal, mereka itu akan lebih bisa menerima. Dalam artian ketika mereka nanya, ini katanya buat apa? Kalau kita kebanyakan bengongnya, kebanyakan mikirnya, mereka akan mikir, wah, orang ini dia yang data, kok dia nggak paham ya dengan data yang mau dia kumpulkan. Nah, ini yang akan jadi masalah juga ketika kita tidak bisa menjelaskan apa yang sedang kita kerjakan. Nah, jadi memang secara tidak langsung sesuatu itu tidak instan, tapi namanya hidup kita memang harus tetap belajar. Nah, tidak ada salahnya kita terus belajar, mengembangkan diri, mau kita tetap jadi mitra BPS atau tidak, tapi kita tetap punya suatu kemampuan yang bisa kita gunakan di kemudian hari di bidang lain. Tidak harus di BPS, tidak harus jadi mitra BPS. Siapa tahu di suatu hari nanti kita punya kesempatan di tempat lain yang bisa menjadikan kita itu menjadi orang-orang yang lebih baik dari sebelumnya. Itu informasi yang bisa saya bagi mengenai 5 hal yang bisa meningkatkan kecerdasan. Itu semoga bisa diambil intinya bahwa semua itu butuh proses dan tidak ada yang instan. Selamat belajar, selamat berjuang, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.